Well, hello, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Cancer? Apa kabar kalian selama 2 bulan terakhir ini? Kangen sama aku nggak? 2 bulan hilang? Sebenarnya aku nggak hilang banget loh. Di YouTube aja hilang, tapi di Instagram, TikTok aku tuh rame, update terus. Suka live terus juga di sana. Nah, alasan kenapa 2 bulan lalu aku hilang itu karena YouTube aku bermasalah. Sekarang udah balik lagi, makanya bisa bikin video buat kalian. Berhubung sekarang udah tanggal 3 Oktober, jadi aku akan bacain prediksi bulan Oktober kalian. Belum telat kan? Karena ini baru mulai nih bulan Oktober ya. Oke, Cancer. Oke. Oke, Cancer di bulan Oktober 2021 seperti biasa. Aku membagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara general, yang kedua love life, yang ketiga karir keuangan, dan yang keempat adalah saran dan pesan buat kalian semua. Aku langsung kocok aja ya. Oktober 2021 untuk Cancer. Aku tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa ini adalah general reading, yang artinya bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, kalau kalian mau personal reading itu bisa lebih akurat ya. Bisa kunjungin aku di Instagram aku @dextratarot, bisa tanya-tanya segala macam di sana. Kalau kalian mau personal reading, affordable kok aku tuh rate-nya. Oke. Cancer. Cancer Oktober 2021 ya. Generalnya dulu di sini. Ada exchanging gifts, hostilities. Kenapa nih? Kenapa kamu merasa terancam? Kenapa kamu merasa rapuh di bulan Oktober ini, Cancer? What is happening? Apa yang terjadi? Ada coming apart. I see. Kalian lagi sekarang nih posisi di bulan Oktober sih ya, mungkin sudah kejadian juga nih. Ini kayaknya kalian mau putus ya, lagi ada konflik, terus kayak aromanya, bau-baunya nih alamat-alamat putus nih ya. Makanya kamu ngerasa rapuh. Padahal awalnya nih kayaknya kondisi baik-baik aja, ngerasa kayak cocok, tapi tiba-tiba ada satu dan lain hal yang membuat kalian merasa lebih rapuh, merasa harus ada di defense mode, dan kayaknya tuh mau putus aja gitu daripada berantem dan ngerasa rapuh terus gitu. Karena kalian gak suka konflik sebenarnya. Sekalinya konflik, biasanya kalian akan lebih sabar sih, cuman kali ini justru kalian ada di mode yang defense gitu, atau di mode yang bertahan, karena mungkin dapat penjudutan terus dari pasangan kalian atau dari orang-orang di sekeliling kalian ya. Ini bisa juga ke kerjaan ya, yang menurut kalian dealnya akan jadi, bisnis partner nih akan bener, tapi kenyataannya justru malah membuat posisi kalian tuh nggak enak gitu. Dan rasanya tuh kamu nggak tahan gitu, pengen keluar aja gitu loh di bulan Oktober ini. Di sini ada Nine of Coins, kemudian ada Four of Wands, ada The Fool kebalik, tapi dia kebalik posisinya. Yaudah, ini nggak pernah aku baca kebalik, kali ini nggak aku baca balik, cuman yang keluar kebalik, jadi aku lihatnya sebagai kebalik aja ya. Tadi 3 yang di atas udah aku lihat, udah aku baca. Sekarang kita ke 3 yang di bawah ini, ada Nine of Coins, Four of Wands, sama The Fool kebalik. Nine of Coins setidaknya saran untuk di bulan Oktober ini sih ya, kalau kalian suka melakukan sesuatu, entah hobi, entah apapun yang kalian suka lah pokoknya ya. Kalau memang kalian suka melakukan itu, ya udah dikerjakan aja, nggak usah terlalu kayak mikirin apa yang orang lain bilang. Peduli setan gitu, kayak peduli amat, emang mereka yang bayarin kalian punya bills, kalian punya tagihan, enggak kan? Jadi fokus aja apa yang kalian suka, dan tahu-tahu nanti buahnya berbuah semua nih, dan bikin orang-orang sekeliling kamu tuh pada bingung, kok bisa, jangan-jangan ngepet dia, padahal enggak. Kenapa kamu bisa berhasil? Ya karena fokus sama diri sendiri, nggak ngurusin orang, ya kan? Sedangkan mereka ngurusin kalian. Padahal hidupnya belum benar. Nah, terus di bulan Oktober ini juga Cancer, banyak perhatian kalian ini tertuju sama kehidupan keluarga juga ya. Keluarga ini maksudnya bisa aja keluarga kalian, maksudnya orang tua, atau bisa juga keluarga ini terutama yang udah punya pasangan ya, yang udah menikah.
fokus kalian akan tertuju sama keluarga kecil kalian, sama suami, sama anak gitu tuh. Baik-baik aja sih, fokusnya memang tertuju ke mereka, tapi kondisinya akan baik-baik aja. Ini juga pesan sih supaya nggak menelantarkan mereka di bulan ini ya. Seolah-olah sebelum-sebelumnya menelantarkan. Tapi maksudnya ya lebih banyak perhatian lah sama mereka. Urusan rumah ini akan jadi fokus juga di bulan Oktober ini ya. Terus the full kebalik. Nah ini bisa jadi salah satu pertimbangan sih nyambung sama coming apart ini ya. Kalau berpisah kan berarti ada sesuatu yang baru yang akan kalian mulai kan. Nah dengan posisi yang kebalik artinya kalian diminta untuk berpikir lagi, consider lagi, dipikir lagi baik-baik apakah ini keputusan yang tepat atau gimana efeknya ke anak kalian, ke keluarga kalian atau pihak-pihak yang sekiranya itu berhubungan sama ini gitu. Sebaiknya jangan memulai sesuatu yang baru sih di bulan Oktober ini ya. Entah pekerjaan atau deal gitu, jangan dulu sih. Anjingku berisik. Sekarang kita ganti lihat fortune cards-nya. Cancer, Oktober 2021. Ada Cracked Cup, dissatisfaction with life, ketidakpuasan akan hidup. Ya mungkin di sini nanti ya. Makanya kamu ngerasa fragile, di sini ngerasa rapuh. Mungkin kamu dapat kritik yang mengkritik kalian punya performa di kerjaan atau di hubungan love life kalian atau siapapun ya atau apapun. Yang kedua ada fair man, dealings or relationship with a man with blonde, gray or white hair. Di Oktober ini kan akan dealing sama orang yang punya ciri-ciri seperti ini ya. Kulitnya putih atau pucat atau rambutnya pun bisa dicat juga sih. Banyak kartunya. Banyak indikatornya. Gitu, atau mungkin laki-laki yang udah tua juga kan rambutnya putih ya. Yang terakhir ada wishbone, a wish is granted. Pada akhirnya salah satu permintaan kalian itu akan terwujud juga nih di bulan Oktober. Entah memang keinginan untuk putus juga, keinginan untuk resign, keinginan untuk keluar dari pekerjaan, keluar dari perjanjian, apapun itu nih. Atau bisa ini nih, yang tadi project ini nih akan berhasil di bulan Oktober. Macam-macam, bisa kemana-mana indikasinya. Oke. Itu dari generalnya. Sekarang kita lihat love life kalian ya. Part yang paling aku suka dari bacain tarot adalah love life. Love life dan bagaimana emosi manusia ke manusia yang lain. Kenapa aku suka? Karena love itu tuh such a strong emotion. Cinta itu adalah emosi yang kuat. Jadi lebih connect ke aku, lebih berasa gitu loh. Dan membaca emosi manusia, apa yang dia pikirkan tuh menarik banget buat aku sih. Oke, untuk love life, Cancer, pertama ada by the book. Terus yang kedua ada blossoming abundance. Oh oke, at least love life kalian bagus nih. Tapi memang ada catatan by the book ya. Nanti aku baca setelah ini. Ada into the unknown. Oke. Sekarang kita ke tarotnya. Oh, belum. Ini belum keluarin. Romance Angels Oracle. Ada keep an open mind. Keep an open mind. Keep an open mind. Aku lupa ganti. Ini tuh tadi buat bacaan Aries. Kalian Pisces tuh harusnya lebih lembut lagi. Pisces sih? Kalian Cancer nih lebih lembut. Dan bulan sih? Planet kalian tuh bulan. Jadi aku pakai ini aja ya. Ini namanya Moonstone. Pas buat kalian para Cancer. Oke. Cancer love life Oktober 2021 ya. Ada Two of Wands. Ada Knight of Coins. Ada The Hermit. Kenapa ini lagi
hermit mode semua rata-rata orang. Di sini ada by the book, blossoming abundance, into the unknown, two of wands, nine of coins, the hermit. Oke, got it. Kalian akan banyak dapat konsiderasi atau pertimbangan di bulan Oktober ini ya, terutama yang berhubungan sama pasangan atau love life atau relationship kalian ini. Apa sih yang membuat ini sedikit lambat gitu? Karena yang pertama, dengan adanya by the book, berarti ini ngomongin tentang bagaimana kamu nih harus berjalan sesuai norma, sesuai aturan yang berlaku, sesuai sama orang tua bilangnya apa. Jadi kayak, dan begitu kamu kan gak suka konflik ya. Kamu tuh sebisa mungkin berusaha untuk mengakomodir semua keinginan orang, terutama orang-orang yang kalian sayangi seperti orang tua ya, keluarga kalian gitu loh. Dan dengan adanya kartu ini menambah indikasi bahwa kamu nih bakal menimbang-nimbang semua pendapat gitu, terutama apa yang dibilang sama orang tua. Itu bikin lambat banget progresnya nih, makanya ada Knight of Coins. Jadi memang sih pada akhirnya ini untuk kebaikan kamu juga, ini untuk kebaikan bersama juga. Love life kamu akan baik-baik aja, akan bermekaran dan berkelimpahan, bagus-bagus aja ya. Cuma memang prosesnya lambat, apalagi kalau dengerin permintaan dan BM-nya banyak maunya orang tua nih, bakal lambat gitu. Atau ngikutin norma atau aturan yang berlaku gitu. Aturan yang berlaku nih maksudnya gini loh, misalnya kalian mau pacaran, yang belum pacaran ya, kalian tuh nggak mau tuh tiba-tiba pacaran gitu, padahal belum ketemu gitu misalnya. Mungkin kalian ketemu di internet gitu ya, kalian tuh nggak mau ketemu, kalian tuh nggak mau langsung pacaran kalau belum ketemu. Itu yang bikin progresnya lambat juga. Ya nggak apa-apa sih, ini masalah style aja gitu. Selain itu, dengan adanya Two of Wands di sini, artinya kalian tuh kayak kebelah dua gitu loh, antara si A ngomong apa, B ngomong apa, antara mama ngomong apa, papa ngomong apa. Jadi kayak gimana mau jalan, orang kepalanya aja kebelah dua gitu loh. Bingung kan, mau ke kiri atau mau kanan gitu. Belum lagi setelah akhirnya sudah dipilih gitu mau apa, kan bingung lagi. Ada ini jadi The Hermit. Mikir lagi, ini sebenarnya gimana sih? Ini bener nggak sih? Ditimbang lagi. Terus kayak kalian menghindari dulu ketemu sama orang untuk merenung dulu gitu. Nggak bilang-bilang lagi, bikin orang jadi salah paham kan gitu. Tapi pada akhirnya dengan adanya Into the Unknown sama keep an open mind, ini adalah pesan buat kalian bahwa mau seberapa lama kalian mikir, itu tuh gak akan ketemu jawabannya. Apalagi kalau ini berhubungan sama masa depan ya. Gak akan ada yang bisa baca sedetil dan serinci itu. Semuanya itu masih bisa berubah tergantung kehendak yang di atas gitu loh. Jadi Into the Unknown ini artinya ya udah dijalanin aja, berharap aja yang terbaik, berdoa iya, berperilakulah yang terbaik gitu. Sambil pikiran kalian dibuka, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Artinya jodoh kalian atau pasangan kalian ini mungkin beda dari apa yang kalian ekspektasi selama ini gitu loh. Jadi udah dijalan aja, keep an open mind. Yang terbaik itu sudah disiapkan buat kamu gitu. Oke, gampang sih ngomongnya ya. Tapi kita tuh sebagai manusia punya tendensi atau kecenderungan untuk kayak mengontrol semuanya. Nyataannya, kehidupan kita pun udah kita berusaha kontrol kayak gimana pun juga, kadang tuh suka melenceng dari yang direncanakan. Apalah kita hanyalah manusia biasa, ya kan? Sekarang kita ke kerjaan kalian ya. Cancer, Oktober 2021. Cancer, Oktober 2021. Kerjaan ada, geser. Ada thinker. Ya ampun, mikir lagi. Cancer deh, suka overthinking deh kamu. Ada attachment. Gini nih, ini juga kalian tuh punya kelemahan tuh attachment loh. Suka ngerasa terlalu attach gitu, terlalu nempel sama orang atau sama sesuatu hal, terlalu kayak menjadikan itu sebagai identitas. Jadi sekalinya nggak ada, sekalinya kalian lepas dari identitas itu, kalian cukup galau. Apalagi kalau misalnya pekerjaan ini atau project ini atau yang kalian lakukan ini tuh udah kalian timang-timang kayak anak sendiri gitu loh. Gimana ya, kalian harus latihan untuk nggak
selalu attach sama sesuatu atau sama seseorang, itu bikin kalian sakit ketika harus pisah gitu loh. Karena nggak ada yang abadi di dunia ini kan, ya kan? Ada umurnya semuanya. Jadi nggak usah digalau-galauin, dipikirin gitu loh. Anggap aja itu memang siklus, yang datang akan pergi, yang pergi akan datang, kayak gitulah. Gitu loh, kita nggak pernah tahu kan ke depannya seperti apa. Ada apa ini? Kerjaan ini kayaknya tadi yang kocokan pertama coming apart, yang pisah itu nggak cuma orang ya, tapi juga mungkin kalian resign tadi nih, atau digantikan, digeser gitu ke divisi yang lain, dan kalian bikin kayak galau, kayak kerasa apakah parfum aku tidak baik, apakah yang aku lakukan itu tidak benar, kenapa sampai aku dipindah tugaskan, kenapa sampai aku disuruh keluar misalnya. Terus kalian kayak nggak galau gitu, nggak bisa move on. Di sini ada Six of Swords, tapi memang ini saatnya untuk move on sih. Nggak selamanya bagus untuk stay di tempat yang sama gitu. Lebih baik kamu melakukan perjalanan. Perjalanan ini bisa diartikan sebagai harafiah, atau ya sesimpel kalian pindah tempat kerja atau pindah divisi gitu ya. Dengan kalian pindah, kemampuan kalian itu akan lebih kepake di tempat yang baru sebenarnya gitu loh. Justru ini kartu positif. Yang kedua, Justice. Jadi kepindahan kamu ini atau keluarnya kamu ini sebenarnya tuh sudah tepat buat kamu gitu loh. Keputusan atas kamu ini sudah dibuat berdasarkan baik buruknya kamu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Di tempat kamu sekarang pun itu akan jadi tempat yang baik buat kamu. Selama kamu melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, tidak melakukan keburukan, you will be fine. Kamu akan baik-baik aja. Dan pada akhirnya ada Ace of Cups ya di sini. Bagus nih. Walaupun mungkin awalnya kamu cukup nggak bisa move on, tapi pada akhirnya di tempat yang baru atau kerjaan atau project yang baru ini kamu akan merasa nyaman pada akhirnya. Karena biasa gitu loh. Ujung-ujungnya ini kamu akan nyaman dan suka dan tidak menyesal dengan apa yang sudah terjadi sama kamu. Bagus kan? Bagus pisan dong. Ujung-ujungnya tempat baru nanti akan jadi home kamu juga. Gitu. Aku nggak ngomongin uang di sini sih ya, tapi lebih gimana apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan terjadi gitu loh. Oke, kita langsung ke gimana kalian pesan buat kalian Cancer di Oktober 2021. Yang pertama ada a personal issue which is resolution, dan ini ada kartu Cancer juga ya. Jadi kalau kalian punya masalah, akhirnya di bulan Oktober ini akan ketemu nih jawabannya. Kartu yang kedua ada a win-win outcome is forecast. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi atau jawaban dari permasalahan tadi, ini nih akan memenangkan semua orang gitu. Nggak akan ada satu pihak yang kalah, jadi sama-sama enak. Dan itu kondisi yang ideal buat kamu sebagai Cancer ya. Karena kalian tuh nggak suka konflik, nggak suka kalau nggak ada yang bahagia gitu. Kayak macam ibu lah kalian nih, emang. Yang terakhir, believe in the impossible. Percayalah sama sesuatu yang nampaknya tidak mungkin terjadi gitu. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, apalagi dengan kuasa yang di atas ya. Jadi tetap manifestasi, tetap berdoa, tetap lakukan yang terbaik. Dan yang memang satu vibrasi, satu gelombang sama kalian, itu akan datang ke kalian sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, fokus sama diri sendiri, karena yang memang satu frekuensi sama kalian akan hadir sama kalian, mau bagaimanapun caranya. If it is for you, it will come to you gitu loh. Nggak akan pernah hilang, termasuk jodoh. Gitu deh Cancer. Oke, kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau mau personal reading, bisa kunjungi aku di Dextra Tarot ya, di Instagram. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Cancer, stay safe.